Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Baik anak ibu, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung potensial sel ya, atau potensial reduksi pada sel volta. Nah, kali ini kita akan latihan dengan berbagai soal nanti ya, bagaimana menentukan potensial sel. Nah, untuk soal pertama langsung saja ya, diketahui ada potensial sel reduksi dari Zn 2 positif menjadi Zn, ini harga enol selnya begitu ya. Kemudian Ag, ini data enol selnya. Pertanyaannya adalah, tentukan potensial sel dari reaksi sel yang terdiri dari elektroda Ag dan Zn. Kemudian disuruh pada kita menentukan mana yang bertindak sebagai katoda dan mana anodanya. Nah, anak ibu, ketika kita diberikan soal langsung data enol sel tanpa ada reaksi, maka kita bisa menentukan nilai potensial selnya langsung dari data enol sel yang ada. Dengan ketentuan bagaimana ibu? Ketentuannya kita bandingkan harga enol sel kedua elektroda ini. Mana yang paling besar itu yang mengalami reaksi reduksi, gitu ya. Nah, ini ada enol sel dari Zn minus 0,76 volt. Kemudian enol sel dari Ag positif 0,80 volt. Mana yang paling besar anak ibu? Yang positif 0,8. Iya kan? Maka kalau ini yang paling besar, maka Ag inilah nanti yang akan mengalami reaksi reduksi. Kalau gitu, ketika Ag mengalami reduksi, maka Zn ini nanti mengalami oksidasi. Oksidasi ya. Nah, kalau ditanya ibu berapa harga potensial selnya, tinggal kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya apa? Besarnya nilai potensial sel itu sama dengan potensial sel reduksi dikurang potensial sel oksidasi. Kita masukkan data yang ada dalam soal kita nak. Mana tadi yang mengalami reduksi? Yang reduksi tadi positif 0,8 miliknya Ag, ya kan? Ini dia, positif 0,80 volt, itu yang reduksi. Dikurang potensial sel yang oksidasi, berarti minus 0,76 volt. Nah, itu dari rumusnya ya. Tinggal kita hitung aja nak. Positif 0,8 minus berjumpa dengan minus positif ya kan, dijumlahkan. Jadi positif 0,8 ditambah 0,76 hasilnya adalah positif 1,56 volt. Nah, inilah besarnya nilai potensial sel dari elektroda itu ya, Zn dan Ag. Kemudian ibu, anak ibu, kita bisa juga membuat reaksi selnya. Reaksi selnya bagaimana ibu? Tinggal kita buat reaksi sel, maksudnya reaksi pada sel, pada elektroda. Siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi gitu ya. Nah, yang mengalami reduksi siapa tadi anak ibu? Ag. Berarti kita tinggal buat reaksi reduksinya. Ag positif ditambah elektron menjadi Ag gitu ya. Harga potensial selnya positif 0,8 volt. Kemudian oksidasi. Yang mengalami oksidasi, reaksinya kita buat reaksi oksidasi ya. Nah, itu Zn kalau mengalami oksidasi ini berarti menjadi Zn 2 positif ditambah 2 elektron.
Nah, setelah kita mendapatkan nilai potensial selnya, kita juga bisa membuktikan hasil kita ini dengan reaksi sel lebih lengkap jawabannya ya. Nah, perhatikan reaksi selnya. Jadi ada reaksi reduksi. Siapa tadi yang mengalami reduksi? Oh, yang reduksi tadi adalah Ag. Kita buat Ag positif ditambah elektron menjadi Ag. NaOH selnya positif 0,8 volt. Kemudian yang mengalami oksidasi siapa Ibu? Zn. Kita buat reaksi oksidasi Zn. Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Anak Ibu perlu diperhatikan di sini ya. Jika ada data potensial sel, ini adalah potensial sel reduksi. Jadi, ketika kita membuat suatu reaksi, ternyata di sini reaksinya reaksi oksidasi, sementara ini reaksinya reduksi kan tadi. Nah, maka harga NaOH selnya harus kita balik nilainya. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif, gitu ya. Nah, kalau di sini tadi minus 0,76, maka di sini harga potensial sel dari Zn berapa? Positif 0,76 volt, gitu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan reaksinya. Kita jumlahkan reaksinya, Nah, reduksi oksidasi, reaksi redoksnya menjadi ini ya, Ag positif ditambah Zn menjadi Ag tambah Zn2 positif. Harga potensial selnya positif 0,8 ditambah positif 0,76, hasilnya adalah positif 1,56 volt. Nah, demikian ya anak Ibu. Jadi kita bisa buktikan dengan reaksi selnya. Pertanyaannya belum habis, masih ada ya. Apa itu pertanyaannya? Tentukan katoda dan anodanya. Jadi pada reaksi ini yang menjadi elektrodanya yaitu katoda, ya kan? Dan anodanya siapa? Ya kan? Nah, lihat. Katodanya adalah yang mengalami reduksi. Siapa tadi? Ag. Berarti yang ada di katoda yang berfungsi sebagai katoda adalah Ag. Ag ya. Ag. Kemudian yang berfungsi sebagai anoda yaitu Zn. Nah, jadi ini ya, untuk jawaban nomor 1, potensial selnya sudah diketahui ya, positif 1,56, elektrodanya juga sudah, dan reaksi selnya juga sudah terbukti di sini. Harga NaOH selnya sebesar positif 1,56 volt. Baik anak Ibu, kita lanjut ya, soal nomor 2. Diketahui potensial sel juga ya, ada Fe dengan Al. Tetapi perbedaannya dengan soal nomor 1, nomor 2 ini ada reaksinya, gitu ya. Sementara nomor 1 nggak ada reaksinya, jadi kita boleh langsung masukkan rumusnya. Mana yang paling besar tadi Ibu bilang, itu yang mengalami reduksi. Mana yang paling besar nilai NaOH selnya, ya kan? Nah, kalau diketahui reaksi, maka yang menjadi patokan kita mengerjakan untuk menghitung berapa potensial selnya itu adalah reaksinya, gitu ya, bukan lagi bergantung pada nilai NaOH selnya karena sudah diketahui persamaan reaksinya. Nah, dari reaksi ini anak Ibu, lihat ya, 2Al tambah 3Fe 2 positif menjadi 2Al 3 positif tambah 3Fe. Kita harus tahu dulu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, kita tentukan biloxnya masing-masing. Di sini Al biloxnya berapa, Nak? 0. Unsur bebas ya. Semua unsur bebas biloxnya 0. Kemudian Fe di sini biloxnya berapa? Positif 2, ya. Kemudian ini Al biloxnya positif 3. Dan ini Fe biloxnya 0. Nah, sekarang tentukan mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kalau biloxnya naik, maka dia mengalami oksidasi. Lihat Al. Al dari 0 menjadi positif 3. Ini nilai biloxnya naik apa turun? Naik ya.
dari 0 menjadi positif 3. Maka Al ini mengalami oksidasi. Kalau gitu Fe pasti mengalami reduksi ya. Nah, Fe dari positif 2 menjadi 0. Nah, maka Fe ini mengalami reduksi karena biloxnya turun. Kalau gitu kita langsung tandain ya. Al mengalami oksidasi, ini mengalami oksidasi. Jadi dari data bilox ini ya, tadi Al mengalami oksidasi, biloxnya naik, kita tandain ini Al mengalami oksidasi. Kemudian Fe mengalami reduksi. Nah, ini Fe mengalami reduksi. Nah, tinggal kita hitung aja ya nak. E0 selnya adalah potensial sel reduksi dikurang oksidasi. Kemudian anak ibu lihat data E0 sel dan reaksi. Ternyata reaksi ini sejalan, sama dengan data E0 sel. Maksudnya apa ibu? Dari data E0 sel yang paling besar yang mana ini? Minus 0,4 atau minus 1,6? Yang ini kan? Minus 0,4 kan? Yang paling besar? Iya kan? Nah, maka ini pasti kan mengalami reduksi? Gitu. Sementara ini lebih kecil berarti mengalami oksidasi. Ibu bilang tadi data E0 sel ini sejalan dengan reaksi, maksudnya cocok gitu ya. Pada reaksi ini memang Fe yang mengalami reduksi dan memang Al yang mengalami oksidasi. Jadi sejalan. Kalau gitu bisa langsung kita gunakan rumusnya ini. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena nanti akan kita temukan soalnya itu reaksinya tidak sejalan dengan data E0 selnya. Maksudnya di E0 sel dia reduksi kan, tetapi pada reaksi dia mengalami oksidasi. Nanti kita lihat ya. Nah, ini menentukan potensial selnya. Reduksi siapa tadi nak? Fe, yaitu minus 0,44 volt dikurang E0 sel oksidasi minus 1,66 volt ya. Reduksi kurang oksidasi. Baik, ini ya. Minus 0,44 minus 0,44 volt ditambah 1,66 volt. Jadinya ini positif 1,22 volt ya. Positif 1,22 volt. Kemudian kita lihat reaksi selnya ya. Nah, reaksi selnya kita buat aja. Reaksi reduksinya siapa? Yang ngalami reduksi Fe, kita buat reaksinya ya. Fe 2 positif ditambah 2 elektron menjadi Fe. Nah, ini harga E0 selnya adalah minus 0,44 volt. Kemudian oksidasi. Yang alami oksidasi siapa? Oh, Al tadi ya. Jadi Al, reaksi oksidasi Al ini menjadi Al 3 positif tambah 3 elektron. E0 selnya, nah dibalik ya, menjadi berapa? Positif 1,66 volt. Ingat ya, yang ibu bilang tadi anak ibu, di sini semua adalah potensial reduksi. Jadi ketika ada reaksinya dia ternyata mengalami oksidasi, maka nilainya harus dibalik ya. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ini kita jumlahkan ya. Ini reaksi redoksnya menjadi Fe 2 positif ditambah Al gitu ya. Kemudian menjadi Fe ditambah Al 3 positif. Ini kita mau setarakan jumlah elektronnya, maka ini dikali 3 ya kan? 3. Ini dikali 2 ya kan? 2. Ini berarti 3 tadi ya, dikali 3 kan? 3 Fe tambah ini tadi kali 2. 2 Al 3 positif supaya tadi elektronnya bisa habis ya. Ini tadi kali 2, ini kali 3.
Meskipun dikali elektronnya, tapi NO selnya tidak perlu dikali ya. Dia tetap nilainya. Maka nih nilai NO selnya, potensial selnya adalah minus 0,44 ditambah 1,66, positif 1,22 volt ya. Positif 1,22 volt. Ini harga NO selnya dan reaksi selnya ya. Ibu tambahin di sini. Kalau kita mau membuat lambang sel nih, ada soalnya ya. Lambang sel. Gimana kita membuat lambang selnya, Nak? Yang udah kita pelajari kemarin, Nak. Lambang sel itu setengah reaksi pada anoda. Pada anoda siapa, Ibu? Pada anoda itu ada Al. Jadi Al potensial selnya, notasi selnya atau lambang selnya ya. Ini Al menjadi siapa? Menjadi Al3 positif, jembatan garam, kemudian reaksi pada katoda atau reduksi, yaitu Fe2 positif menjadi Fe. Nah, itu lambang selnya ya. Baik anak ibu, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3 ya. Nomor 3, seperti soal nomor 2, diketahui potensial reduksinya masing-masing elektroda, kemudian diketahui reaksi. Ibu sampaikan tadi kalau diketahui reaksi, maka yang menjadi patokan kita adalah persamaan reaksinya. Coba kita tulis ulang ya reaksinya. Cu2 positif tambah 2Ag, ini menjadi Cu tambah 2Ag positif. Nah, mana yang mengalami reduksi dan oksidasi ya, Nak Ibu? Nah, ini lihat ya. Cu2 positif, maka ini positif 2. Ini Ag 0 unsur bebas. Ini Cu 0 unsur bebas. Ini Ag positif 1. Maka dari data reaksi ini, Cu dari positif 2 menjadi 0, mengalami reduksi karena dia mengalami penurunan nilai bilangan oksidasi ya. Kemudian Ag dari 0 menjadi positif 1, maka Ag ini mengalami oksidasi. Sekarang kita buat notasi selnya atau reaksi pada selnya ya. Reaksi sel. Reaksi sel ini reaksi pada katoda dan reaksi pada anoda. Reaksi pada katoda atau reaksi reduksinya siapa tadi? Cu pada reaksi ini ya. Cu2 positif, kalau reduksi berarti menerima elektron sebanyak berapa? Sebanyak muatannya, menjadi Cu. Menjadi Cu berapa potensialnya? Gitu ya. Kemudian yang mengalami oksidasi siapa? Ag. Nah, ini Ag oksidasi berarti dia melepaskan elektron, menjadi Ag positif ditambah elektron. Nah, nilai potensial selnya berapa? Lihat soal ini ya. Lihat data reaksi ini. Cu2 positif menjadi Cu. Nah, Ananda ingat betul ya bahwasannya nilai NO sel ini adalah nilai potensial reduksi ya. Jadi ini potensial reduksi. Ketika pada reaksi dia mengalami oksidasi, nilainya harus dibalik ya kan. Nah, lihat ini Cu2 positif menjadi Cu, reaksi reduksi, maka potensial selnya ini kan positif 0,34 ya. Positif 0,34 volt. Kemudian yang Ag lihat. Yang Ag ini mengalami oksidasi kan, sementara ini adalah potensial reduksi. Kalau gitu nilai NO sel Ag harus dibalik menjadi minus 0,80 volt. Ini kita jumlahkan reaksinya ya. Kita jumlahkan reaksinya, agak miring, mohon maaf ya. Nah, nanti kalau nulis di buku yang rapi ya, Nak. Redox. Kita jumlahkan reaksinya. Untuk menyetarakan elektron ini berarti atas kali 1 yang bawah kali 2, ya kan? Supaya elektronnya habis ya. Cu berarti ini Cu2 positif ditambah yang bawah kali 2 ya. 2Ag menjadi Cu tambah 2Ag positif. Cu tambah 2Ag positif. Harga NO selnya tinggal jumlahkan yang ini ya. Hasilnya adalah minus 0,80
46 volt, iya kan? Nah, karena dia hasilnya minus, maka reaksi ini tidak berlangsung spontan. Nah, reaksi sel ini, hasil dari reaksi sel ini juga bisa kita buktikan dengan penentuan potensial sel dari rumus E reduksi dikurang E oksidasi. Kita masukkan nilainya ya. E reduksi dikurang E oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Oh, yang mengalami reduksi adalah Cu. Berarti kita masukkan nilai Cu. Berapa Ibu? Positif 0,34 volt. Dikurang E oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah Ag. Nah, maka Ag-nya nilainya positif 0,8 volt. Jadi kalau positif 0,34 dikurang positif 0,8 hasilnya adalah minus 0,46 volt. Sama hasilnya ya. Jadi kalau kita mau membuat reaksi selnya atau kita mau menghitung dengan enol selnya, hasilnya akan sama. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.